Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang instalasi pengolahan air limbah di industri, tepatnya di PT PLN Nusantara Power UP Tarahan, dengan dosen pembimbing Bapak Imam Santosa SST MT. Berikut adalah nama-nama kelompok yang ber-PKL di PT PLN Nusantara Power UP Tarahan. Yang pertama ada Indah Nurul Arifah, yang kedua ada Rizka Okta Maharani, yang ketiga ada Safrida Maharani, yang keempat ada Salsa Bella Emilia, dan yang kelima ada Salsa Aquilera Ardiana Merta. Oke, sekarang kita masuk ke diagram alur IPAL. PT PLN Nusantara Power UP Tarahan memiliki dua sumber limbah. Yang pertama dari kondensor, boiler, oil, dan turbin. Kemudian sumber yang kedua itu dari WTP dan chlorination. Sumber limbah yang pertama masuk ke dalam unit netralisasi dan oil skimmer, dan sumber limbah yang kedua masuk ke dalam storage pond 3 and 4. Setelah itu masuk ke pH control and mixing, kemudian ke coagulant add dan sludge. Limbah yang pertama masuk ke coagulant sedimentation tank, kemudian ke water, lalu ke clear water pit, kemudian ke dual media filter, lalu ke neutralization pit and mixing pit 2, kemudian ke NaOH at pH kurang dari 6 dan HCI at pH lebih dari 9, kemudian ke purified wastewater, kemudian ke SWRO, dan yang terakhir ke kanal 2C. Sedangkan sumber limbah yang kedua yang berasal dari WTP dan chlorination, setelah dari coagulant sedimentation tank, kemudian menuju ke sludge enrichment tank, kemudian ke filter press, lalu diangkut ke pengolahan LB3. Kemudian kita ke dokumentasi IPAL. Berikut penjelasannya. WTP PT PLN Nusantara Power, unit pelaksana pembangkit Tarahan, terdiri dari 11 unit kolam penampungan dengan rincian antara lain kolam unit neutralization pit and oil skimmer, wastewater storage pond 3 and 4, kolam pH control and oxidation pit, kolam coagulation sedimentation pit, kolam clear water pit, dual media filter A and B, neutralization pit, purified wastewater pit, sludge enrichment tank, dan filter press. Kolam purified merupakan kolam yang terakhir dalam pengolahan limbah sebelum dibuang ke kanal atau laut. Kemudian kita akan bahas fungsi masing-masing bak. Yang pertama yaitu unit neutralization pit berfungsi untuk menyerap oil yang ada pada air. Kemudian yang kedua ada pompa operasi, yaitu dua pompa disediakan untuk mentransfer air dari unit neutralization pit ke wastewater strong pond 3 and 4. Kemudian yang ketiga ada wastewater strong pond 3 and 4 bertujuan menjaga konsentrasi bahan padat. Kemudian yang keempat ada pH control dan oxidation pit untuk menjaga nilai pH air antara 6,5 sampai 8,5. Selanjutnya yang kelima ada coagulation dan sedimentation tank atau clarifier, berfungsi untuk mencerdikkan air dengan gumpalan-gumpalan lumpur. Kemudian yang keenam ada sludge enrichment tank, membantu membentuk endapan yang tebal jatuh pada tangki dasar karena overflow. Kemudian yang ketujuh ada dehydrator filter press untuk mengeringkan endapan yang terkumpul dalam hopper selama dibuang. Yang delapan ada clear water pit untuk membersihkan suspens padat dan organik. Berikut yang 9 ada dual media filter A and B berfungsi untuk menyaring partikel padat yang tajam yang terbawa dari coagulation dan sedimentation tank. Kemudian yang 10 ada neutralization pit. Ada neutralization pit terdapat pH analyzer yang berfungsi untuk membaca nilai pH. Kemudian yang terakhir ada purified wastewater pit berfungsi untuk menyediakan aliran balik pada dual media filter. Terima kasih kami ucapkan kepada PT PLN Nusantara Power UP Tarahan dan Prodi Sanitasi Program Diploma 3 yang sudah memberikan pengajaran, pengumpulan data penelitian, dan belajar pengabdi kepada masyarakat saat melaksanakan PKL industri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.